Jadi 100.000 yang kita keluarkan bisa jadi dia akan menguntungkan yang menambah nanti nilai dari 900.000 yang tersisa. Jadi makanya kata Nabi, mana qasal malu min shadaqah. Tidak mungkin harta itu kurang karena kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya, kita keluarkan sedekahnya, nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Sadap Podcast Sebagai Atap Bumi. Santai di bawah atap, obrolan santai selalu menginspirasi. Semoga. Amin. Bersama saya Ikhlas Tan. Dan saya Ratu Wasikal. Kali ini kita dengan guest yang cukup Betul sekali. seru nih, Kak Ira. Iya, Bahasannya Ustadz nanti. Zul. Ustadz Zul. Tema kita membahas soal agak berat sih. Iya, berat banget. Ekonomi umat bangkit dan akan membahas juga soal zakat, Betul infak sekali. dan wakaf. Oke, tapi sebelum kita masuk di sisi perkenalan ke Ikhlas ya, mungkin kita mau, kalau kita ngebahas ya Kesma, itu udah pasti kenal sama Ustadz Zul. Ustadz Zul, ya. Terus ada yang paling menarik juga nih Kak Ikhlas, dari misalnya bio Ustadz sendiri, itu kan sebagai penerjemah Palestina Ustadz ya. Iya. Iya, jadi ada yang menarik dan ini selalu terbawa-bawa Kak Ikhlas ya. Jadi kalau misalnya kecepatan tulisnya Ustadz sama dengan kecepatan Syekhnya ngomong. Waduh. Iya. Iya. Berbanding Oke, lurus ya. betul. Oke, mungkin kita akan lebih kenal lagi dari Ustadz sendiri soal dari tentang Yakesma, udah berapa lama dan lain sebagainya. Silahkan Ustadz. Baik, saya sendiri kepala cabang di LAS Yakesma Maluku. Insya Allah. Yakesma Maluku sudah berdiri semenjak 2018, artinya saat ini sudah menginjak tahun ke-7 Tahun ke-7 di Tahun Maluku. ke-7. Tapi secara nasional Yakesma itu sudah ada dari tahun 2011. Yakesma lembaga amil zakat nasional yang fokusnya itu ada di zakat ya, zakat dan dunia filantropi lah. Jadi mengurus tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, itu kita di Yakesma juga berkaitan tentang dana-dana kemanusiaan. Jadi kayak tadi Kak Ira singgung, ada Syekh Palestina. Iya. Ini adalah agenda tahunan kita. Ya, Duta Bangsa Palestina selalu datang dan menyambangi Indonesia. Khususnya kita juga dapat jatah di Maluku. 5 tahun terakhir kita sudah berkecimpung di dunia ini juga, di dunia dana kemanusiaan untuk Palestina gitu. Oke, Ustadz. Oh, berarti dari program Palestina itu sendiri emang udah sinkron sama programnya Yakesma. Betul sekali. Oke, Masya Jadi Allah. kita ada syekh-syekh yang kemudian kita kerjasamakan. Baik mereka adalah dari Palestina itu sendiri ataupun mereka yang lajiin atau orang-orang yang sudah mukim di sekitaran Palestina, baik Libanon, Yordania ataupun di Syria gitu. Oke, kelas kita, Ustadz, kita masuk ke tema kita juga hari ini tentang ekonomi. Oke. Ustadz. Ustadz, kita mau langsung ke pertanyaan pertama dulu nih. Kenapa ekonomi untuk umat ini penting untuk dibahas? Wow, pertanyaannya keren banget ya. Kenapa sih ekonomi itu penting untuk ya? dibahas? Betul, Ustadz. Kayak kita begini ilustrasinya Kak Ira. Ekonomi itu dia tidak hanya berkaitan erat dengan kita punya kesejahteraan. Betul. Bukan hanya tentang makan minum, bukan hanya tentang cash flow, bukan tentang hanya valuasi. Sebenarnya ekonomi dalam Islam itu. Tapi jauh dengan itu semua, terkait itu semua, ekonomi juga berkaitan erat dengan akidah umat. Insya Allah. Dia berkaitan dengan tauhid kita, dia berkaitan dengan ideologi kita sebagai umat Islam. Maka kalau bicara tentang ekonomi, maka bicara tentang akidah, bicara tentang kepercayaan, keimanan kita. Betul Makanya sekali, Ustaz. dalam sabda Nabi itu Kak Ira dan Kak Ikhlas kita bisa dapat temukan kadal fakru ayyakuna kufra. Bisa jadi kefakiran seseorang itu mengakibatkan dia kufur terhadap atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekonomi kita itu erat banget kaitannya dengan kita punya tingkat akidah, tingkat tauhid. Begitu juga ternyata ekonomi bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan tadi atau tentang cash flow saja, tentang money saja. Tapi ekonomi juga berkaitan erat dengan syariah kita.
Syariat. tentang aturan, Iya. tata aturan dalam Islam. Dia misalnya Islam kemudian mendatangkan syariah itu, salah satu ujungnya, salah satu tujuannya Kakak Ira dan Kak Ikhlas itu adalah agar kita punya penjagaan terhadap harta, ada disebut dengan hifzul mal, menjaga harta kekayaan kita. Maka syariah itu tidak bisa lepas pisah dengan kepentingan ekonomi kita, kepentingan kesejahteraan kita, kepentingan tentang cash flow kita. Jadi kalau bicara tentang ekonomi, maka itu adalah akidah. Iya. Dia tentang tauhid, dia tentang ideologi. Dia juga bicara tentang aturan-aturan syariah, bukan sekedar hanya soal makan minum. Iya, Begitu. tapi sinkron dengan akidah juga, Betul, syariah dan betul, sebagainya kayak ikhlas dan betul, Ustaz ya, oke, betul. benar Ustaz. Oke, kayak ikhlas mungkin kita ngebahas tantangan juga ya. Kalau Iya. misalnya Ustadz singgung soal ekonomi itu adalah tantangan dan juga syariah, pokoknya sinkron tentang itu juga. Menurut Ustadz ada nggak tantangan untuk umat saat ini terkait dengan ekonomi ini juga Ustadz? Wah, berat sekali itu terkait tentang tantangannya ya. Kita kalau dalam data kan negara-negara yang diibaratkannya di kelas 2 atau kelas 3 sebenarnya kita umat Islam itu. Betul Ustadz. Karena kenapa? Alasannya karena kita juga terlambat dalam pertumbuhan ekonominya ya, terlambat dalam pertumbuhan itu. Lalu tantangannya seperti apa? Sebenarnya tantangan paling utama dalam ekonomi Islam itu adalah sistem global kita yang belum mengakomodir terkait dengan tatanan dunia ekonomi Islam. Jadi berkaitan erat dengan ideologi luar yang global yang kemudian itu mendapatkan perhatian besar daripada umat manusia. Ada kapitalisnya, ada liberalisnya, yang kemudian sistem ekonomi ini ya lebih banyaknya adalah ekonomi yang dia eksploitatif, ya dia lebih utamanya adalah mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan untuk kepentingan komunitas, untuk kepentingan kaum tertentu atau kepentingan individu tertentu. Nah ini tantangan umat Islam ya. Sekarang sistem global kita yang kemudian terpakai dan menjadi pedoman adalah sistem ekonomi yang tidak berpihak sebenarnya. Begitu. Juga sebenarnya tantangan dalam umat itu sendiri, dalam diri umat itu sendiri ya. Mereka tidak berpihak, kebanyakan kita kalau lihat market share daripada ekonomi Islam itu. Ya tidak sampai menyentuh 10 digit daripada market share yang dimiliki oleh selain syariah atau konven misalnya. Itu juga keberpihakan umat terhadap ekonomi itu sendiri lemah. Mungkin bangunan terkait dengan pemahaman, bangunan terkait dengan mindset, bangunan terkait dengan ini untung, ini tidak untung begitu. Ini sekedar investasi begitu. Itu yang saya rasa menjadi tantangan kita. Bagaimana umat bukan hanya sekedar survive di ekonominya, tetapi juga dia berkaitan dengan keberpihakan mereka terhadap ekonomi kita, begitu kan. Berarti seberapa besar peran mindset umat itu sendiri Ustadz untuk ekonominya, untuk ekonomi umat? Ini kan kita bicara mindset umat Iya, tadi ya. betul. Bagaimana umat ini kemudian dia mau berpihak Iya, begitu. betul sekali, Ustaz. Jadi teman-teman sekalian, karena dia berkaitan juga dengan ideologi umat, berkaitan dengan tata laksana ekonominya begitu. Maka mindset yang harus dibangun oleh umat itu adalah mindset bahwa sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nikmal malu saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baik harta, sebaik-baik kekayaan yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Jadi semakin banyak kekayaan orang soleh, maka dia juga akan berdaya dampak yang baik bagi umat. Maka ini mindset yang harus dibangun oleh umat Islam. Kita tidak boleh lagi apatis terkait dengan kan banyak orang Islam itu harusnya dia tawadu, kan harus qanaah, harus kemudian dia hemat, tidak boros. Betul, itu memang ada dalam ajaran agama dengan kita. harta yang dia miliki. Iya, harus terima begitu ya kan. Betul. Umat bukan hanya itu sebenarnya pembahasan dalam agama kita. Dia harus lebih berdaya juang, ya kan. Harta itu di dalam agama kita, dia tidak menjadi sesuatu makhluk yang terkutuk. Harta itu bukan makhluk terkutuk. Karena kalau harta itu makhluk terkutuk, ikhlas, maka sahabat-sahabat Nabi itu juga menjadi orang-orang yang terkutuk. Ya enggak? Mereka juga orang kaya kan, memiliki kekayaan. Betul sekali.
kira-kira sebut saja yang saudagar atau konglomerat Islam. Misalnya Abdurrahman bin Auf, kekayaannya triliunan. Umar bin Khattab itu kekayaannya triliunan. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau harga budak terendah di zamannya Kak Ikhlas itu 1,5 miliar. Kalau kita konvers hari ini dengan uang kita 1,5 miliar. Sedangkan dalam periwayatan, dalam sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq membebaskan, memerdekakan lebih dari 10 orang budak, puluhan budak yang beliau bebaskan. Artinya betapa banyaknya uang itu yang kemudian digunakan untuk kebaikan. Jadi ni'mal malu salih lirajul salih, sebaik-baik harta yang ada di tangan orang saleh. Itu yang harus kemudian dibangun oleh umat ini, sehingga kita tidak hanya bermain di level middle atau level yang rendah begitu. Kita umat harus lebih punya etos kerja, lebih terdorong untuk untuk memiliki, karena apa? Dengan begitu kemanfaatannya juga, daya dampaknya juga akan lebih besar begitu Kak. Iya, jadi seharusnya untuk mindset mereka sendiri melihat tolak ukur harta itu sebenarnya dengan maknanya itu saat ya, jadi sebenarnya untuk pemegang harta adalah orang-orang yang soleh dan lain sebagainya, kemudian disalurkan dan lain sebagainya Ustadz. Oke Ustadz, kita bicara soal penyaluran harta dan lain sebagainya tentang ekonomi juga. Ini mungkin udah masuk karena Ramadan ini udah mau kayak udah di penghujung Ramadan juga Kak Ikhlas ya. Jadi kita akan lebih dekat lagi dengan persoalan zakat, infak dan juga wakaf, dan sinkron banget dengan ekonomi Ustadz. Jadi Ustadz, menurut Ustadz perbedaan dari zakat, infak dan juga wakaf ini apa Ustadz? Oh iya, ini banyak banget, masih bingung. Iya betul, jadi biar ada bisa dipilah nih, oh ini masuk zakat, infak dan juga wakaf. Iya, peristilahan ya. Iya betul sekali Ustadz. Di dalam Quran memang kadang menggunakan kata sodakoh, tapi yang dimaksudkan adalah zakat. Betul. Kadang menggunakan kata infak, tapi yang dimaksudkan adalah ya zakat itu sendiri. Betul. Kadang satu kata itu memang Kak Ira dan Kak Ikhlas tidak bisa diterjemahkan letterlek sebagaimana kita punya bahasa. Kalau Indonesia infak ya infak, sedekah ya sedekah, zakat ya zakat gitu. Tapi dalam bahasa Arab misalnya khudz min amwalihim shadaqah, ambil daripada mereka wahai Muhammad, ambil dari harta mereka, sebagian dari harta mereka shadaqah. Kata Quran shadaqah, tapi yang dimaksudkan di sana adalah zakat. Ya. Dalam Quran surat Al-Munafiqun juga kita temukan misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Ya, kemudian di ayat yang ke-10-nya wa amfiku. Nah, kata ini Abbas wa amfiku di sana itu bukan maksudnya adalah infak yang sunnah, tapi yang dimaksudkan adalah zakat. Jadi Quran sendiri kadang menggunakan kata sedekah di dalam pemaknaan zakat, kadang menggunakan pemaknaan infak, tapi dalam pemaknaan adalah maksudnya itu adalah zakat gitu. Nah, tapi kalau dalam kategori terminologi kita bilang namanya sedekah itu kalau kita bikin circle. Ada circle yang besar sekali. Ini kita bilang circle yang besar sekali. Circle ini namanya sedekah. Oke, berarti per kategori gitu. Iya, semuanya dia masuk dalam bab sedekah, makna sedekah. Baik itu nanti yang wajibnya, berarti zakat itu masuk dalam kategori itu. Ya, ataupun yang sunnahnya, infaknya, maka dia masuk dalam kategori. Jadi kalau namanya sedekah, dia besar banget circle-nya luas. Dia menjangkau makna infak, dia juga menjangkau makna zakat. Nah, dia bisa berupa materi. Bisa berupa uang, bisa berupa harta kita, bisa berupa yang kepemilikan, atau bisa juga non materi. Kayak misalnya Kak Ikhlas yang Masya Allah senyumnya bagus. Itu masuk juga Ustaz. Berarti Kak Ikhlas harus senyum dari sekarang ya Ustaz, makin terus dijaga senyumnya ya. Senyumnya merekahkan itu karena pemaknaannya adalah sedekah. Kalau bahasa Nabi tabassamuka fi wajhika sodako, wajah senyum kita ke saudara kita itu namanya sedekah. Jadi kalau tapi hati-hati Kak Ikhlas. Hati-hati Kak. Kalau senyum terlalu banyak juga dikira bahaya. Iya, kira-kira begitu. Jadi sedekah dalam arti ini sangat circle-nya sangat luas. Kemudian ada kata maksudnya infak. Infak itu dia sesuatu yang sifatnya sunnah biasa. Susahnya sunnah. Jadi misalnya kalau Kak Ira di masjid ngasih masuk di kotak amal misalnya, atau kita bantu saudara kita yang ada di Palestina masuk dalam kategori donasi dan lain sebagainya. Donasi atau apapun itu yang sifatnya sunnah, maka dia disebut kata infak. Tapi ada juga perubahan kata infak itu menjadi satu yang wajib, Kak Ira. Dia bisa jadi namanya nafkah. Nafkah. Kayak nafkah Kak Ira nanti ketika
suami memberikan nafkah pada istrinya itu Oh, bukan iya. sunnah. Itu wajib. jadi Itu wajib. Ini konsepnya udah Ustaz. menikah nih Ustaz. Iya, benar. konsepnya udah nikah ya. Iya. Bukan nafkahin ini tetangga, bukan. Ini konsepnya. Ini yang udah sah-sah aja. Sudah sah. Ya. Yang sudah. Nafkah Itu masuk juga, itu wajib juga nggak Ustaz? Nafkahin teman ya. Iya. Kayaknya nggak masuk wajib Iya. deh. Soalnya kan kayak misalnya ada beberapa istilah tuh kalau misalnya kita berbagi rezeki ke teman kita tuh kayak kita dilimpahkan dan lain sebagainya Oh, itu betul. mitos atau betul? Betul, Oke, faktanya tapi nggak masuk betul. wajib Ustaz Ya, ya. dia Traktir juga teman, traktir kayak- ya kan. Teman, Karena apalagi di Ramadan ya, Iya. traktir Masya Allah itu bagian dari makna kata infak. Tapi kalau nafkah sesuatu yang Wajib. misalnya kita anak ke orang tua Oh, iya. kita atau orang tua ke anaknya atau suami ke istrinya Iya. itu dimaksudkan dalam bahasan nafkah. Dia wajib, Wajib. ya, Jadinya nafkah. Nah, nafkah kalau bahasa kita Iya, mah itu nafkah. nafkah. Nah terakhir Kak, yang kita bilang dalam arti circle yang paling kecil itu namanya zakat. Oh, zakat. Zakat itu harus wajib. Dia kecil banget, circle-nya kecil, jadi besar, kecil sedikit, kecil banget, kecil sekali. Zakat. Namanya zakat. Zakat itu dia adalah harta tertentu. Tidak semua harta ada zakatnya Kak. Jadi kebanyakan umat itu mengira dia punya baju, dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumah. Semuanya harus keluar zakatnya. Padahal nanti ada kategori harta Per khusus. kategori dari Iya, zakat itu sendiri. tidak semua sifatnya harus wajib. wajib. Gitu Kak. Kedua, harta yang khusus dikeluarkan pada waktu tertentu. Jadi ada masanya gitu. Tidak selalu apa dikeluarkan Iya, kalau betul. sudah cukup waktunya. Harta tertentu dikeluarkan pada waktu tertentu, kemudian untuk orang tertentu. Oh iya. Jadi tidak semua orang makan dana Zakat zakat, itu. nggak boleh. Misalnya kayak kita tuh banyaknya tuh kalau ada janda aja. Iya. Udah enak mau. Ini yang selalu dibilang kayak gitu kayak saya janda dan lain sebagainya jadi wajib dapat gitu kan, Masya Allah. Nggak apa. Menuntut Iya, lagi tuntutan gitu. ya kan, nuntut kayak saya perlu tuh, saya perlu. Saya miskin sekali. Saya Iya, miskin. bener, Ya bener, kalau Ustaz. miskin ya kan, Iya, atau ya itu tadi ya, kadang pada orang tertentunya ini ya kita perlu menyesuaikan Iya. terkait dengan asnafnya atau kategori-kategori orangnya, tidak sembarangan Iya, gitu. istilahnya di filter bener-bener filter banget gitu ya Ustaz, di kategori mana dia bisa mendapatkan zakat itu. Betul. Jadi zakat dia adalah cerukan dana paling kecil sebenarnya dari khazanah ekonomi Islam Masya gitu. Allah. Jadi tadi ada infaknya, Iya. ada sedekahnya, ada Ada wakafnya, maka zakat adalah poin paling kecil tapi Gokil, wajib. betul, Heeh. tapi wajib. Makanya sayang Allah. banget orang yang sudah punya harta, Iya. ya sudah cukup ukurannya, sudah waktunya, dan dia adalah muslim, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, Iya, gitu. Karena ya pada akhirnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini ulama besar rahimahullah, dia bilang kalau ada orang miskin di satu daerah, Iya. ya, maka dipastikan banyak pencuri daerah itu. Ya pencuri itu maksudnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. iya. Itu kalau kata Syekh Mutawalli. Oh, Masya Allah. Gitu kan. Jadi memang punya hubungan nih Ustadz. Iya, dari ketiga itu. Dari ketiga itu. Betul. Kait mengaitnya sangat kuat ya. Oke. Ya, jadi kalau dari sisi kita mau bicara zakat ini domain irisannya di mana sih? Nah, zakat itu dia harta yang kemudian cukup ukuran tadi, cukup waktunya tadi, dan bisa cara penanganannya bisa habis harta itu. Misalnya gini, harta zakatnya itu bisa kita kelola sampai habis. Jadi misalnya Betul, Ustaz. ke ikhlas berprofesi lalu profesinya itu sekarang nisabnya, kalau bahasa zakat itu disebut nisab. Nisab itu artinya ukuran paling minimal harta itu kena zakat. Oke. Jadi kalau kita berprofesi, apapun profesinya, misalnya ASN kah itu, atau TNI Polri kah itu, atau dia bekerja sebagai freelance tapi Iya, kemudian betul. berpenghasilan, sampai pada tahapan nilainya 6 juta sampai 7 juta, di rank 6 sampai Oh, 7 iya. juta, maka dia Sudah wajib wajib. mengeluarkan zakat, namanya profesi. betul, Ustaz. Zakat profesi itu dikeluarkan setiap kali kita ketemu uangnya, kita Iya. ketemu gajiannya, mungkin per bulan.
lalu kemudian kita kalikan dengan 2,5%. Jadi di angka seratusan lah, seratusan ribuan, nggak sampai 200.000 ya Kak Ila. Kecil banget kan, tadinya dari 6 juta, sekian, iya kan, bahasanya kan. Jadi kemudian hanya itu, Dari 100.000. Serpihan dari 6 juta. Iya itu dapat jadi apa ya kalau kita saat ini ya, ya kan? Kalau Betul, uang betul, 100.000 kan, Iya. pulsanya Kak Ila berapa? Iya, 100.000. Kayaknya lewat Kalau ya. pulsa cukup, kenapa itu nggak cukup misalnya Ustadz ya? Iya, Tapi jajan. tetap difilter Ustadz ya, maksudnya itu gaji untuk 6 juta ke atas baru masuk kepada zakat profesi gitu. Oh iya ya? benar, Oh, tidak boleh kurang dari itu, maka dia belum wajib mengeluarkan zakat. Nah, tadi yang 100.000 itu dalam pengelolaannya untuk perbedaan dengan wakaf ya. Zakat tadi yang 100-an ribu itu boleh kita habiskan. Oke. Misalnya kita kasih bantuan sifatnya charity, habis pakai. Kita belikan makanan, Iya. kita belikan misalnya apa nih, Q Coffee, ya kan? Ini Q Coffee di mana Kak? Di Oh, langsung kita belakang promo planet, aja nih Ustaz. Q Cafe Planet nih. Planet, bukan di luar bumi. Planet yang di bumi. Planet Venus ya. Di belakang swalayan planet. Iya, Masya luar Allah. biasa. Nah, kita belikan Q misalnya, Q Coffee. Nah, boleh habis uang 100-an ribu tadi itu. Nah, jadi pemanfaatannya boleh habis. Jadi apa modal tadi habis nggak apa-apa. Nah, tapi wakaf Kak Ikhlas, dia tidak boleh habis modal itu. Misalnya dia wakaf nih, wakaf yang paling umum di negeri kita misalnya wakaf kuburan, Iya. wakaf masjid, atau wakaf pendidikan. Nah, kita tidak boleh jual tanah wakafnya. Iya betul. Nggak boleh. Tapi tanah wakaf tadi itu boleh kita jadikan aset yang bergerak atau aset produktif, lalu hasil produktivitasnya itulah yang kemudian kita habiskan. Oke. Kayak gini Kak, sumurnya Utsman ibn Affan. Ini kan cerita besar sekali. Iya. Sumur Utsman Sampai itu. sekarang. Iya sampai sekarang. Sampai ada Bank Utsman, ya kan? Jadi tidak boleh dijual sumurnya, tapi hasil dari sumur tadi, air yang dijual kemudian mendatangkan sejumlah uang, sejumlah harta. Nah, itu yang kita habiskan atau kita pakai, kita kelola. Begitu. Nah, wakaf juga dalam pemaknaannya Kak, tidak hanya melulu terkait dengan sesuatu yang kita habiskan atau kita serahkan secara utuh. Misalnya Kak Ira punya tanah Kak, Oke. kita punya tanah sebidang tertentu ya, Ya. ukurannya mungkin ya amin-amin lah ya. Amin Kita amin amin. punya Ini 1 sambil amin juga nih. hektar. Ustadz nyebut aja sih udah amin. Kita 1 hektar misalnya Kak Wah, Ira Masya Allah. punya tanah 1 hektar. Lalu Kak Ira bilang, saya mewakafkan tanah ini. Kebanyakan persepsi manusia, persepsi umat ini terkait wakaf, ya kalau sudah dikasih begitu habis, Iya betul. tidak boleh diambil lagi. Iya. Sehektar-hektar itu. Sehektar-hektarnya gitu. Tapi Padahal maknanya adalah boleh Kak, berjenjang waktu namanya. Misalnya, saya punya tanah 1 hektar, dia tidur. iya. Tanah itu kalau tidur begitu tidak dikelola, maksudnya bukan Iya. tidur kan, Bang Barong lalu dia keluar air mulu, bukan. Tanahnya nggak dikelola kan, tidak dikelola. Lalu sudah beberapa saat karena tanah yang tidak dikelola dalam ilmu zakat, dia menjadi aset yang nantinya kena zakat. Daripada begitu dia kemudian bilang ke tempat wakaf ya, badan wakaf, dia bilang, saya mau wakafkan tanah saya ini 1 hektar dari Kak Ira, misalnya Kak Ira daftarnya 1 hektar. Nanti tapi tahun 2025 atau 2026 saya ambil lagi. Oke. Boleh begitu. Nah 1 tahun itu lamanya si badan wakafnya boleh atau si pengelola wakafnya boleh boleh atau nazir wakafnya boleh gunakan dia jadi lapangan futsal kah? Oh iya. Atau jadi kos-kosan kah yang kemudian nanti hasilnya dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Boleh kayak gitu. Nah, tidak selamanya wakaf itu kita habiskan atau kita lepaskan harta itu. Nah, itu yang kemudian Kak Ikhlas, Umar bin Khattab dulunya punya sebidang tanah yang sangat produktif, yang sudah ada kurma di saat perang Khaybar. Umar bin Khattab mendapatkan ghanimah berupa sebidang tanah di Khaybar. Umar kemudian bilang, wahai Nabi, saya suka banget itu, saya cinta banget pada lahan ini. Iya. Lalu kemudian bagaimana supaya kecintaan saya? Itu bagi sahabat Nabi ya. Iya. Orang-orang yang orientasinya amal akhirat ya. Hartanya ada banyak, lalu dia bilang saya suka itu,
Tapi bagaimana kecintaan, kesukaan saya terhadap harta ini mendatangkan impact amal yang soleh bagi saya. Oh, iya, Maka betul. Nabi bilang, Masya Allah. kalau kau mau, kau tahan pokoknya, kau berikan hasilnya. Kepada- Nah itu yang kemudian menjadi ada landasan orang berwakaf secara berjenjang waktu. Begitu. Jadi boleh diambil Kisah lagi. Umar Oh, itu boleh Ustaz. diambil. Boleh. Kak Ikhlas punya rumah banyak, wakafkan separuh dalam jumlah waktu tertentu. Boleh diambil lagi. Nah sekarang begitu. Ada lagi pengembangannya dengan wakaf uang, wakaf Oh, iya, yang betul. produktif ya. Jadi pada kunci pemahaman kita terkait wakaf, dia tidak boleh dihabiskan pokoknya. Pokoknya, ya. Beda dengan zakat Zakat tadi. Iya, Kita mau beli Q boleh, kita mau habiskan dalam makanan boleh, gitu kan. Tapi nggak boleh habis habis pokoknya. Kalau Ada wakaf. masa waktunya istilahnya gitu ya. Betul, ada masa waktunya, Oke, nggak apa-apa. Ustadz, nanti kalau misalnya kita ngebahas zakat ekonomi sama wakaf, menurut Ustadz dari ketiga itu tuh kira-kira bisa meningkatkan tingkat ekonomi umat gak Ustadz? Karena kalau misalnya istilahnya kayak misalnya sedekah dan sebagainya, beberapa orang ya bahasnya pengeluaran, mungkin dia takut nanti pengeluaran kekurangan dan lain sebagainya, tapi kira-kira dari ketiga itu ada dampak yang bisa meningkatkan ekonominya atau enggak Ustadz? Oh ya, Iya. Secara luas. Iya, betul. Kak Ikhlas, namanya zakat itu semangatnya ya Kak Ira ya, disebut zakat karena dia tumbuh dan berkembang. Oke, itu kuncinya Ustadz Zakat ya. itu, Iya. nama zakat itu. Zakat itu yuzaki atau zakah itu artinya nama, tanmiyah. Jadi dia nama wasdada. Orang Arab bilang zakah berarti dia tumbuh dan berkembang. Iya. Ya, tumbuh dan berkembang untuk yang kasih keluar, yang muzakinya, atau tumbuh dan berkembang bagi orang yang menerimanya. Yang menerima. Dua sisi itu. Bagaimana kok kita bilang tumbuh dan berkembang untuk orang yang keluarkan? Iya. Kan tadi kan keluar habis dong. Kalau saya punya Takut dan lain sejuta sebagainya, ya, betul, Ustaz. saya punya sejuta misalnya Kak, Iya. keluarkan 106.000 misalnya atau 100.000 kan berkurang pada Iya. pada Nominal iya awalnya. betul pada nominalnya kan Iya, hitungan betul, kita. Ustaz. Tapi apakah Islam mengatakan seperti itu? Tidak. Jadi 100.000 yang kita keluarkan bisa jadi dia akan menguntungkan yang menambah nanti nilai dari 900.000 yang tersisa. Jadi makanya kata Nabi, mana qasal malu min shadaqah. Tidak mungkin harta itu kurang karena kita keluarkan zakatnya, kita Iya. keluarkan infaknya, kita keluarkan sedekahnya. Nggak mungkin. Karena dia akan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Dia akan terus bertambah, dia akan terus bertambah, dia akan terus bertambah. Ada cerita unik Kak Ikhlas dan Kak Ira. Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat gemar berzakat, mengeluarkan uangnya bersedekah gitu ya. Iya, Masya Allah. Saking karena beliau khawatir harta itu nanti menjadi penghalangnya untuk masuk surganya Allah, ya kan? Pada suatu masa Kak Ira, Madinah itu ditimpa paceklik, ya kan? Korma-korma di Madinah itu busuk. Iya. Anggaplah kita di Ambon ya, di Batu Merah ini ketong pala itu rusak. Iya. Nah karena palanya rusak, Kayak bandar ya Ustaz. Anggaplah Kak. Gambaran ya. Anggaplah biar Ustaz lebih bilang paham. Batu Merah tapi ekspektasinya udah di Banda gitu ya Ustaz. Contoh. Karena tidak ada korma, karena susah untuk bilang korma di Batu Iya. Merah kan. Anggaplah ya. Anggaplah. Oke. Namanya kalau kormanya rusak, ya tidak akan terlaku. Iya, betul. Tapi Abdurrahman bin Auf beli itu Semua kormanya. Karena Niat awalnya tuh ingin menghabiskan Iya, uang Ustaz ya. ingin habiskan uang, ingin berinfak. Iya. Karena kan membantu orang Betul tentunya. Ustaz. Tapi kemudian di Persia itu pada waktu yang bersamaan ada timbul penyakit. Yang obatnya Obatnya adalah kurma busuk kurma tadi. busuk. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Jadinya naik lagi harganya karena Abdurrahman bin Auf sudah belanjakan semua. Iya. Nah itu maksudnya mana qasal malu min shadaqah. Kita tidak bakal kehilangan harta itu. Itu yang Siapa satu. sangka ya Ustaz? Iya tidak ada yang nyangka. Di ya sisi kan? lain dunia ada yang membutuhkan. Betul ada sekali, yang Masya Allah. ada yang pastinya menambah. Kalaupun kita tidak temukan dia di dunia ini, Allah punya hitungan yang lain di akhirat. Kalau tidak kita yang merasakannya,
mungkin anak cucu kita, Iya, betul, ya kan? Ustaz. Mungkin dia bentuk sehatnya istri kita, mungkin baiknya karir kita, atau mungkin dalam bentuk rezeki yang lainnya. Itu satu. Itu sisinya si orang yang ngasih. Jadi kita harus yakin sungguh. Makanya tadi kita bilang ekonomi itu berkaitan bukan hanya sekedar valuasi, Iya. bukan dengan aset dan apa yang kemudian kita temukan dalam bentuk keuntungan. Dia berkaitan akidah kita tuh. Orang yang dapat juga namanya zakat itu dalam mandat undang-undang, dia harus yang namanya diarahkan untuk kesejahteraan umat, gitu. Dan juga nilai makna yang dimaklumi daripada zakat itu adalah untuk memberdayakan umat. Jadi tidak habis untuk charity saja, untuk makanan minum saja, tapi bagaimana nanti dari dana zakat itu bisa untuk membantu usaha mereka, membantu agar mereka bisa survive dan seterusnya. Itu maksudnya dari zakat. Maka oleh karena sebab itu, kalau zakat yang tadi kan kalau hanya ikhlas 100 ribuan, ira 100 ribuan, maka kalau kita kumpulkan kan 300 ribu, taruhlah 300 ribu. 300 ribu untuk modal usaha kan kecil banget. Betul sekali, Ustaz. Oleh karenanya berzakat dari waktu ke waktu itu selalu ada yang namanya amil zakat. Ada namanya koordinatornya. Ada yang ngurusnya. Dari zaman Nabi sudah ada yang ngurus zakat itu. Agar apa? Nilainya terkapitalisasi. Nilai tadi dari orang-orang yang kecil-kecil itu dikumpulkan, terkapitalisasi. Kalau kita kasih dia dalam bentuk usaha itu pasti diyakini akan bertahan, begitu. Jadi kalau kita kasih dia 10 juta misalnya untuk modal beli gerobaknya mungkin, atau kita kasih 20 juta mungkin untuk belanja bahannya mungkin, ya kan Kak? Maka itu akan berdampak ekonomi bagi umat. Jadi zakat itu sudah terbukti seperti itu, zakat itu. Maka lihatlah negara-negara yang mereka sangat sangat perhatian, konsen terhadap zakat. Misalnya Brunei. Ya, oke. Brunei itu nilai habis zakatnya untuk dibelanjakan 75%-nya itu untuk orang-orang yang berutang. Oke, berutang. Berutang di Brunei. Kayak kalimatnya Rabi terakhir berutang. Itu keren banget. Orang berutang. Ya dia harus dia bisa dibayarkan lewat dana zakat. Di Brunei habisnya 75% untuk itu. Di Malaysia untuk beasiswa. Karena apa? Tadi untuk fakir, untuk miskin, ya kan? Karena zakat kan fakir, miskin, hamba sahaya, orang berhutang, mu'allaf, ya kan? Kemudian Ibnu Sabil, Fisabilillah, ya kan? Itu kategorinya 8 kategori, ya kan? Maka itulah yang kemudian mendapatkan. Lalu di Indonesia bagaimana konfigurasi datanya? Ya terbalik tentunya dari 75% di Brunei. Kita habisnya itu miskin, fakir. Jadi begitu. Karena memang dana zakat kita konsentrasinya atau belum bisa atau belum sampai pada tahap itu. Oke, Ustadz mungkin kata kunci, mungkin Kak Ikhlas kita boleh nyinggung kalimat terakhirnya soal berutang tadi itu. Kira-kira Ustadz itu boleh nggak dalam Islam? Utang ya? Iya. Atau hutang deh gitu. Ya ini kayaknya kalau jadi lifestyle kayaknya jangan deh ya. Iya, itu kayak bukan sesuatu yang harus seperti apa gitu Ustaz. Mau pinjam dulu 100 ya. Bahaya tuh. Sebenarnya berhutang ada dua kategori. Kategori pertama adalah produktif, ada yang konsumtif. Nah, berhutang yang boleh dapat dari dana zakat itu adalah berhutang yang produktif. Ya, okay. Misalnya gini Kak Ira dan Kak Ikhlas. Kita mau bangun masjid nih. Tapi bangun masjid ini kita kekurangan uang. Akhirnya kita berhutang di toko misalnya. Kita ambil bahan-bahan. Karena kita yakin bahwa kita punya kemampuan untuk bayar. Tapi di satu kesempatan lain kita juga tidak sanggup bayar. Tapi waktu ambil barang itu, ambil tehelnya, ambil keramiknya, ambil sound systemnya misalnya, ambil seluruh perlengkapannya, itu maka dia ambil dari utang tadi, dana utang. Maka itu boleh dipakai dana zakat untuk menutupi hutangnya. Atau dia berhutang kuliah misalnya, itu boleh dibayar pakai dana zakat. Tapi berhutang untuk lifestyle, dia beli Pajero, boleh nyebutin merek gak ya? Bisa.
Nggak boleh dong ya. Pajero masa beli Pajero lalu bayarnya pakai dana zakat? Nggak boleh, itu nggak bisa jadi bak utang yang ini. Iya. Kalau misalnya bak utang yang pada akhirnya menjadi kayak apa ya? Kayak penyakit gitu. Hari ini kan pinjaman online ya. Iya, Iya. Ustaz. Pinjaman online kan. Itu gimana kayak ikhlas ya? Pinjaman Itu online. lagi rame sih Kayak Ustaz. Inas Iya. pinjam nggak? Enggak Ustaz. Tapi jangan kan. Soalnya Ustaz pinjol tuh kayaknya seremnya di bagian di telepon-telepon ya Iya, Ustaz ya. Ustaz. Teror. Iya, di teror. Nah, teror itu. Lah kita kalau apa ya? Kalau dalam bahasa Sabda Nabi itu kalau mau hidup merdeka maka jangan pernah berhutang. Oke Ustaz. Jadi menekan angka hutang kita ya kan, hutang yang sifatnya hanya hutang tersier ya, yang sifatnya ya tidak penting banget gitu. Iya. Hanya karena kita mau kelihatan gaul, kelihatan lifestyle, Lifestyle kelihatan dan apa ya, sebagainya. dan funky misalnya Iya. atau ya Kayaknya kayak ikhlas kita kalah kosakata deh. Ustaz ambil semua ini kosakatanya anak muda ini. Borong. iya gitu Kak. Jadi boleh berhutang dalam artian tertentu ya, dalam artian begitu. Oke Ustaz. Ustaz mungkin tadi kita sempat, aku sama Kak Ikhlas juga mungkin dengar dari yang Ustaz bilang bahwa ada beberapa sikon yang mungkin kayak hutang yang dibolehkan itu semisal ada kasih jaminan dan lain sebagainya gitu ya Ustaz. Jadi kayak misalnya istilahnya misalnya kita diminta untuk berhutang tapi kita punya jaminan misalnya untuk gaji dan lain sebagainya, itu juga itu boleh atau enggak Ustaz? Iya kayak apa ya? Padahal kan kita usahakan untuk nggak ada habit itu ya Ustaz. Tapi kalau misalnya ngebahas soal sikon dan kita punya jaminan ada gaji dan lain sebagainya, apakah itu dibolehkan atau enggak? Iya, bahasa apa ya Kak? Istilah orang-orang terpelajar tuh kredit ya. Kredit itu apa ya? Kalau dalam bahasa kita namanya taksid. Taksid itu kredit. Di mana kita menginginkan sesuatu tapi membutuhkan jangka waktu tertentu untuk melunasinya. Taksid itu dalam kitab yang paling sederhana misalnya Fiqhus Sunnah, dia boleh karena semangatnya ta'awun. Tapi yang nggak jadi bolehnya itu ketika ada penalti-penalti yang menjadikan dia apa ya, terintimidasi orang yang kredit tadi. Misalnya kalau kita tidak bisa sanggup membayarnya pada bulan tertentu, ada nominal yang kemudian menjadi penalti sanksinya. Iya, Nah betul. itu yang kemudian tidak boleh. Tapi misalnya Kak Ikhlas dan Kak Ira, saya misalnya ingin sambil minum, beli Ustaz. ini kan, Sambil minum. anggaplah ini mahal gitu kan. Iya. Saya hanya sanggup membayarnya kalau tunai kita bisa belinya 5.000. Oh, oke. Tapi kalau kita kredit kita bisa jadi 10.000. Iya. Nah, 10.000 itu tidak dianggap haram dalam agama kita. Karena kan jangka waktu tadi. Waktu tadi itu ada nilainya. Ada nilainya, begitu. Nah, nanti kalau kita cash tadi 5.000 sah, kita kredit di ujung waktu bisa jadi kita dapatnya 10.000 dan itu sah. Boleh. Oh, itu enggak. Tapi yang menjadi haram dalam perhutang-hutang dunia utang ini, Iya. ya, dunia utang ini menjadi haram. Kalau kita tadi itu ada penalti yang muncul karena semangat dalam ekonomi Islam itu bukan eksploitatif, tapi dia ta'awun, saling tolong menolong. Bagaimana tadi orang yang kita bantu itu kalau tadi dia tidak bisa bayar sekaligus 5.000, maka dia boleh kita kasih hutangan atau kredit di ujung waktu, tapi nanti nilainya bertambah 10.000. Karena nanti ada nilai-nilai tertentu, nilai uang 5.000 di saat dia beli dengan nilai 10.000 di ujung waktu tadi, itu bisa jadi sama karena nilai uang akan berkurang. Iya. Ya kan? Nilai inflasi misalnya kita ada kadar inflasi yang 6% atau 5% dalam setiap tahun kita. Begitu. Jadi yang mengharamkannya itu adalah karena kita harus dapat penaltinya, harus ada bunganya, begitu, ada yang kayak gitu Kak. Akhirnya ini kayaknya enak. Iya, Iya. langsung dicoba aja Ustaz. Ini juga ownernya juga ada di sini ya, Kak Ikhlas ya. Masya Allah. Iya. Kimu Kopi. Iya. Dari belakang planet. Iya, oke. Dari belakang planet, oke. Iya, iya. Ini kan Ustaz. Apa tuh Bang? Ada rame katanya Ustaz. Nah.
Oke, boleh. Aduh, ini yang rame banget ini. Display. Apa nih? Viral, Wagub Maluku sebut puasa sebabkan inflasi. Masih, aduh, ini makin panas ini. Wah, ini kayaknya tepi jurang nih. Kayaknya di belakang filter aja planet. nih muka kita nih. Tapi Ngeri-ngeri, ini ngeri-ngeri. penting ya Ustadz ya. Iya. Untuk, Nah, untuk menanggapi ya. Untuk menanggapi sih, Pertama, Ustaz. apa ya? Memang ekonomi kita khusus di negeri ini lagi tidak sehat sebenarnya ya. Ya. Kita lihat saja sebenarnya ada masa-masa di mana depresi saat ini terdampak depresi karena mungkin efisiensi. Yang berdampak pada stabilitas ekonomi kita, indeks saham kita, kemudian indeks saham gabungan kita juga menurun drastis semua. Indeks itu kemudian menunjukkan angka penurunan. Lalu kemudian ada yang mengkambing hitamkan puasa nih. Nggak, maksudnya mungkin karena kita puasa lalu kita ada tersinggung statement-statement ya. itu yang ya udah mengundang netizen untuk berkomentar juga Ustadz Iya, ya. betul. Apakah setiap puasa itu terjadi inflasi? Memang ya harga bahan atau harga barang semenjak lamanya puasa itu menjadi salah satu faktor pemicu karena apa ya, permintaan kita justru banyak. Betul sekali. Kan itu teorinya, permintaan kita banyak tapi kemudian ketersediaan barangnya kurang. Iya. Sehingga supply and demand-nya tidak sinkron, tidak seimbang begitu. Nah, bukan karena puasanya juga, kita puasa nggak puasa tetap makan. Iya, ya kan? betul. Ikan yang di zaman kita puasa atau tidak puasa, ikan-ikan itu juga gitu. Ada faktor alam, dan Maluku juga inflasi paling tingginya adalah diakibatkan karena transportasi kita. Hari ini kalau kita mau jalan ke Jawa, pulang kampung Kaira. Kalau Kaira kan pulang kampung di terbang. Tetap makan ikan Ustadz. Iya, dan tidak mahal-mahal banget. Iya, betul. Kalau misalnya Kak Ihlas mau kunjungan ke Mantan misalnya. Oh, Masya Allah. Oh, Jawa berarti Ustadz ya. Di Jakarta sana iya. misalnya. Atau mau lihat calon halalnya Iya, Masya Allah. Maka, ya besar itu pengaruh faktor-faktornya. Jadi kita sudah amin dalam hati terus nih Ustadz. Ini sekalian berdoa-doa Iya. nih. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu sebagai sesuatu yang kalau itu hanya sekedar untuk mengatakan puasa menjadi salah satu event yang dimana kemungkinan inflasi itu besar ya memang betul. Tapi kalau misalnya jadi satu-satunya faktor pemicu karena kita dikatakan kebanyakan makan, kayaknya agak sedikit menyentuh kedalaman emosi. Betul. Ketemu lagi sama netizen yang suka banget mengetik gitu kan Ustadz ya. Dari tagline-nya netizen geram. Iya. Wow, benar ya, geram banget tuh. Ustadznya geram nggak juga. Iya. Gitu, ya. Oke, Masya Allah. Oke. Oke Ustadz, tadi Ustadz sempat singgung kredit juga, mungkin dari Kak Ikhlas kita mau ngebahas gimana ya pengusaha dan lain sebagainya. Pengusaha kayak misalnya Ustadz Mau usaha, buka usaha dan lain mau buka sebagainya. usaha gitu Ustadz, untuk membangun usaha dari kecil gitu. Tapi dimulainya dengan ini ya kayak dimulai dengan kredit. Oh iya. Iya itu boleh Bu. Gimana ya? Walaupun mungkin bisa apa ya, dia ini ragu-ragu gitu. Iya. Jadi kayak akhirnya ambil kredit. Itu gimana Ustadz? Iya. Jadi keputusan Perlu kita namanya perencanaan ya sebenarnya. Sebelum berhutang atau apapun itu ya, atau ketika memulai usaha tentu ada yang namanya perencanaan. Ya bagaimana bisnis itu atau usaha itu bisa jalan ya kan, dari mana memulainya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya atau apa yang kita harapkan dari itu semua ya dalam kategori yang sudah kita hitung gitu. Sebelum kita ibaratnya hanya modal nekat untuk memulai apapun yang terjadi, modal keyakinan yang penting yakin gitu kan. Nah, ini padahal passion, padahal mungkin kita skill, keterampilan. Ya, passion mungkin juga itu tidak di situ, atau skill kita tidak mumpuni, kita belum punya ilmu pengetahuan tentang itu. Maka saya rasa berhutang di situ ada sesuatu yang membahayakan. Tapi kalau kita usaha sudah ada. Tapi untuk meningkatkan dayanya, meningkatkan daya jangkaunya, meningkatkan ekspansi bisnis itu kita perlu penambahan. Maka ya itu sudah dalam kategori mitigasi resikonya sudah kita punya. Maka dalam berhutang bukan sebenarnya hanya sekedar kesanggupan bayar,
Iya. tapi mitigasi resiko yang harus juga kita punya sebagai pengusaha. Saya rasa begitu. Bagaimana nanti kalau kita punya usaha ini di tengah-tengahnya apa ya, antara dana yang kemudian kita punya, yang safety budget yang kita ada, dengan Yang udah kemudian disiapkan gitu. kita harus punya itu, dengan kemudian modal, dengan kemudian keuntungan, apakah dia misalnya dalam kondisi yang sehat atau Iya. tidak. Maka bak utang, nama dalam kategori bak utang. Bak utang itu pakai otak gitu. Tema kita kayaknya udah bukan ekonomi lagi nih, Mbak Utang aja ini. Biasa hari Oke. ini. Iya, jadi mitigasi resikonya kalau saya Oh, konsep konsep. apa ya, kredit poinnya di situ sih. Oke. Mitigasi resikonya harus kita punya. Oke, kalau misalnya ngebahas ada mitigasi resiko itu, Ustadz, kira-kira ada nggak solusi lain untuk para pengusaha yang mau buka usaha itu dan lain sebagainya, Ustadz? Mungkin selain siapkan modal, itu apalagi, Ustadz? Selain kredit deh, pokoknya. Sebenarnya kalau dalam dunia filantropi, dunia zakat itu boleh digunakan dana-dana itu untuk kepentingan usaha. Cuman sejauh mana ketersediaan dana itu di setiap lembaga filantropi atau lembaga zakat itu apa ada nggak gitu. Nah, kalau itu terbuka kondisinya, maka kita boleh gunakan dana itu, karena di zaman-zaman tertentu Kak Ira, Kak Ikhlas, bukan hanya pengusaha sebenarnya, tapi imam-imam masjid, Iya. para peneliti-peneliti, ya kan, yang mereka kemudian punya ilmu pengetahuan nantinya, lalu kemudian bisa menemukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita, itu juga bisa ditemukan atau bisa dibiayai dari dana zakat kita. Zaman sekarang kan umat belum tercerahkan terkait Ya. dengan zakat nih. Umat belum merasa dia ibadah. Iya, betul. Dia hanya bilang ini kasih keluar uang, kasih Iya. hilang. Apalagi trust mereka lagi, Iya. kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat kan. Iya, betul. Seolah-olah ini banyak pancuri. Iya. Ya kan? Banyak. ini kayaknya yang nonton nanti ini harus siap mental juga nih, Ustadz. Ya kan? Banyak pencurinya gitu. Sudah suuzon duluan. Jadi Iya. mereka mungkin bahasannya juga kekhawatiran yang berlebihan Kekhawatiran dari yang umat berlebihan. kita. Jangan sampai dikasih nih akhirnya nggak disalurkan. sampai, nggak Iya. tersalurkan. Akhirnya yang banyak terjadi fenomenanya Kak Ikhlas, orang lebih nyaman keluarin langsung ke penerimanya. Penerimanya tanpa Nah, tanpa Dibanding melalui perantara. perantara. Oh. Kenapa? Ya karena dia lebih trust, dia lebih rasa sakral juga mungkin ketika sampai di situ, dan dia merasa itu pahala banget gitu. Iya, Ya kan? betul-betul. Seolah-olah kalau di situ dapat surga, begitu, dapat pahala, dan betul memang tidak akan sia-sia. Iya. Tapi nilai-nilai kapitalnya, nilai-nilai penggandanya kan kurang. Tadi ya. Kalau hanya 1.550.000 atau 150.000 dalam dana zakat profesi, ya itu tidak akan menjadi alat usaha, modal usaha, betul, begitu. Nah, umat itu belum tercerahkan di situ Kak Ira, bahwa kenapa harus ada amil zakat sih? Kenapa harus difirmankan wal amilina alaiha sih? Gitu. Kenapa Nabi repot-repot, ya kan? Betul. Ngirim sahabatnya ke Yaman, Muaz bin Jabal, atau ke Kuwait, atau misalnya ke Madinah untuk ngurusin zakat gitu, urusin umat ini punya ekonomi. Kenapa harus repot-repot untuk itu? Gitu. Jadi itu saya rasa yang menjadi titik pemahaman kita, Mindsetnya umat orang-orang. nggak terlalu itu kan. Apalagi kalau misalnya di Kota Ambon kan ya udah masyarakat Maluku istilahnya ya, kita kalau misalnya mau kasih zakat tuh lebih ke orang-orang terdekat juga kan, Ustadz ya, terus langsung kasih gitu kan, direct gitu. Orang yang katong kanal sah. Iya, yang katong kanal sah gitu. Iya, pertama tidak pernah salah sebenarnya. Iya. Kita Iya, misalnya Ustaz. keluarkan harta Tadi, untuk iya. orang yang kita suka, Betul, kita nyaman. Apalagi dia bagian dari tradisi leluhur. Iya. Leluhur kita memang sukanya kayak gitu. Dan itu berpahala, tidak akan pernah apa ya, amal soleh ini Mengurangi dianggap pahala sia-sia. itu. Iya. Cuman apakah dia masuk dalam apa ya, dalam kategori zakat atau tidak, tentu ada aturan mainnya, Iya. syarat dan Iya, ketentuan betul. begitu yang berlaku. Lalu kemudian fenomena ini bagaimana cara kita menyikapinya, tentu Kak Ira. Kita kasih ke Mama Biang, kita kasih ke mana guru mengaji, ya kan? Iya. Kita kasih siapa lagi tuh, tetangga rumah, ya kan? Iya. Apakah itu yang sah atau tidak sah? Sebenarnya dalam aturan main mengeluarkan harta dan berpahala ya Tetap sah. tetap berpahala. Tapi apakah dia menjadi ibadah zakat? Apakah dia bisa dinilai ibadah? Tentu kita harus lihat aturan mainnya. Dia
terkoordinir, dia Diatur, hitungannya dikelola. dikelola Iya. dengan pas begitu. Jadi ada aturan mainnya, tidak boleh sesuka-sukanya. Oke, Ustaz. Karena ibadah zakat ini ya, ibadah zakat itu dia seperti sholat Kak Ira. Sholat itu kan ada apanya tuh? Ada waktu, Iya. ya kan? Ada apa lagi? Ada jumlah jumlah rakaat. Ada apa lagi tuh? Bacaan Bentuk wajib. Ada khusyuan dan lain bacaan-bacaannya, sebagainya. ya kan? Ada tempatnya, ya kan? Maka zakat itu diulang bersamaan dengan sholat. Dalam permaknaannya, karena diulang bersama bisa jadi, ya, dia dimaksudkan aturannya juga sama. Iya. Waktu mengeluarkan zakat ada. Ya bukan hanya Ramadan, tapi ketika haulnya 1 tahunnya sudah sampai, maka dia boleh dikeluarkan. Ada ukuran harta minimal tadi kalau zakat profesi di 6 sampai 7 juta, maka kalau belum sampai situ boleh nggak berzakat? Tidak bisa kena ibadah zakat, tapi kalau dia mau berinfak boleh Kak. Oh, boleh banget Boleh gitu. dong, kan sunnah, Iya, betul, gitu. Masya Tapi Allah. wajibnya belum dapat, Oh, gitu. Lalu ada sholat itu ada misalnya jumlah rakaat. Iya. Nggak boleh Kak Ira sholat isya karena Dibuat solehat beda. banget ya. Iya. 4 Dia rakaat. nambah Yo nambah ke 4. Jadi Kali 8. tambah setengah lagi. Jadi salamnya waktu ruku. Oh. Waduh. Ini niatnya biar dia pengen dapat pahala yang banyak Iya, ya. dia pahala. Nah zakat nggak gitu juga. Sholat karena sholat nggak gitu, zakat juga tidak boleh Oh, begitu. jadi tetap sinkron antara zakat dan juga sholat Iya, itu Ustaz, ada ya? Peringkat aturannya. Ada ukurannya. Jadi zakat profesi di berapa persen sih? 2,5%. Zakat pertanian berapa sih? 5% atau 10%. Yang hadiah atau dapat barang temuan atau dapat harta nomplok misalnya 20%. Jadi ada persentase tertentu kayak rokaat kita tadi tuh. Ada 4 rokaat. Takarannya yang udah itu berarti itu aja Ustaz ya. Nah, Masya itu Allah. dimaksud dengan zakat. Oh iya. Dia betul-betul harus dalam aturan yang diberlakukan. Kalaupun kita keluarkan dalam artian, oh saya yakin ini sudah zakat nih, Oh, tapi betul. aturan mainnya belum dipenuhi. Iya, belum sesuai gitu ya. Betul Kak. Berarti apakah itu berpahala atau tidak berpahala? Satu, dia karena sudah keluarkan Zakat. oh, iya keluarkan hartanya Hartanya, untuk kebaikan, oke? Tapi sesuai aturan atau belum, maka itu yang kemudian nanti dianggap sudah beribadah zakat atau belum. Oh iya. Gitu. Jadi aturan mainlah yang kemudian aturan dan ketentuannya lah yang kemudian menentukan dia sudah sesuai ibadah zakat atau belum. Oke. Begitu Kak. Oke, terus next kita pengen bahas persen dulu nih. Persen apa dulu Oke. ya? Tapi kayaknya sebelum itu Beta menemukan kata kunci sebenarnya Kak Ira. Jadi Iya. tema hari ini soal ekonomi umat tuh Betul. dengan hubungannya dengan zakat, infak Infak dan dan segala juga macam tuh ada di amil Kak Ira. Iya, betul. Ada di amil itu. Nah Ustadz, ini bagaimana supaya umat bisa mengenal amil tuh dengan baik Ustadz? Apa yang Ustadz mau bilang gitu? Dari semua supaya penjelasan nggak ada kata kuncinya, prasangka. Karena ini sebenarnya kunci utamanya juga Ustadz. Biar Keyword gitu ya, Ustadz, ekonomi ya? ini Kak Ikhlas cemerlang Bangkit. banget ya. Iya, aduh nggak perlu dibilang lagi Ustaz. Selain Dia selain senyumnya yang menawan iya, tadi ya. definisi laki-laki memang baru berbicara gitu ya. jadi amil Keren, ini sebenarnya keren. yang paling berpengaruh begitu Ustadz. Iya. Bagaimana supaya umat ini bisa Percaya ya. Pertama Kak Ikhlas dan Kak Ira. Amil itu satu-satunya profesi saya rasa dan kita harus yakini yang dimaktubkan dalam Quran. Mandatorinya itu dari langit. Oh, Masya Allah. SK-nya bahasa kita itu datangnya dari langit. Karena di dalam Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Fakir miskin yang ketiga amil. Nah, amil itu orang yang mengelola dana zakat itu. Dia mendapat persentase dari pengelolaan itu karena apa? Alaiha, karena dia bekerja, bukan statusnya. Jadi misalnya dia di dalam SK tertulis amil nama misalnya Ahmad, tapi dia tidak bekerja, maka dia bukan amil karena alaiha harus bekerja. Bekerja apa pekerjaan amil? Mencatatnya, melaporkannya, menumbuh kembangkannya, ya kan itu kerjaan dia. Mendoakannya dan memastikan kesejahteraannya itu yang kemudian menjadi tugas dia. Berat sebenarnya. Lalu kemudian Kak Ikhlas, Kak Ira, amil itu tidak hanya bekerja dalam dalam tempo tertentu saja.
Kayak Hanya by cuma moment. akhir-akhir Ramadan. Bukan. muncul Allahu Akbar. Bukan itu. Oh mungkin itu yang tampak aja, Iya. ternyata mereka udah effort banyak di belakang gitu Ustaz ya. Iya, bukan itu Kak. Jadi istilahnya eventan gitu Ustaz. Iya, by moment ya. Iya. Ramadan 10 hari terakhir lagi baru muncul. Iya, baru Iya. muncul. Baru nanti yang ini kan. Iya, yang ternyata Iya, bukan betul. itu ya Ustaz. Bukan. Oke, Maksudnya dia Masya Allah. bekerja sepanjang tahun dan dia memastikan zana zakat itu dia sesuai dengan peruntukannya, tepat guna, tepat sasaran, tepat syariah, itu yang pekerjaannya. Jadi amil itu Kak, dia pekerjaan mulia, pekerjaan yang datangnya dari langit, lalu kemudian tidak boleh dilecehkan sebagai sesuatu yang nihil gitu. Karena memang dari zaman ke zaman Nabi pun punya amil zakat. Sahabat Nabi punya amil zakat, bahkan mendirikan lembaga zakat. Sahabat-sahabat Rasul itu di zaman Umar bin Khattab menjadi awal mula kita memiliki namanya badan amil. Badan amil. Nah, lalu bagaimana biasa agar supaya umat ini terus trust gitu ya? Iya Ustaz. Ya memang catatannya juga untuk para amil Amil ya, juga ya. untuk kita yang bekerja sebagai pelaku atau pegiat zakat itu harus lebih transparan. Sekarang kan media sosial itu masya Allah banget ya. Iya betul Ustaz. Laporannya banyak-banyak. Ini nggak amanah nih. Viral. Iya, kayak langsung dipertanyakan dan lain sebagainya gitu kan Begitu Ustaz. ya, nggak nyaman banget. Tapi memang tugas resiko profesinya begitu. Dia harus transparan, dia harus akuntabel gitu. Akuntabel berarti hitungannya jelas, pelaporan antara dikutip dan yang disalurkan, antara persentase yang terpakai dalam bentuk operasional harus jelas, harus sesuai Itu dengan nggak perundangan. termasuk riya kan Ustaz, itu termasuk amanah yang kita pengen sampaikan ke orang yang Bagian berzakat dari itu kan. nilainya memang ya Ustaz, transparansi itu. Iya. Kalau ria itu urusan orang dengan Iya, Tuhannya betul. saja ya. Iya. Kita kan nggak tahu. Kayak misalnya kita Kita dihadapin stigma itu terus kan Ustaz, kayak Iya. misalnya bersedekah dan lain sebagainya, zakat dan lain sebagainya, pamer, posting misalnya. dibilang ria gitu. kasihan banget ya. Iya. Kira dia kayak cenayang gitu, tahu orang ria atau enggak. Iya. Dukun gitu. Ya gitu Kak. Ria itu hubungannya kita dengan Allah saja Iya, yang betul, tahu. Ustaz. Perihal Misalnya niat. kayak kita sekarang ngobrol nih, yang kita kan lagi membicarakan tentang hal yang baik. Iya. Jadi kemudian disebarluaskan. Apakah itu ria atau enggak ya? Bukan ria, kita lagi saat ini lagi menyebarluaskan Share kebaikan dan lain share sebagainya. kebaikan. Kayak kita punya postingan kita yang baik-baik, seolah-olah orang bilang, oh sok-sokan. Iya, Bukan. Ria itu hubungannya dengan kita dengan Allah. Bisa jadi kita lihat orang tidak ria padahal dia yang paling ria. Bisa jadi dia kelihatan ria banget, tapi Padahal dia enggak dia juga. enggak. Bukan kakak Ira, kakak ria. Jadi intinya segala kebaikan kita nggak perlu butuh validasi dari Iya, orang juga kan Ustaz ya. betul. Berbuat aja gitu. validasi mah cukup dari langit aja kan. Iya, ya. Masya Allah, keren. Validasi. Ini pekerjaan amil yang tadi Iya, Ustaz betul. bahas nih memang keren. Jadi kalau ada yang nyinyirin tuh kayak, wih cuma kerja di Ramadan saja, itu salah. kayaknya salah. salah. Itu kayaknya Soalnya dianya yang datang pas bulan Ramadan. soalnya Iya. dia keluarin zakatnya hanya Ramadan Iya, sih ya. Ustaz. Jadi kayaknya dia nyinyirnya tuh itu dianya sebenarnya yang datang pas bulan Ramadan. Iya, Masya udah Allah. ya. Sementara amil kurang tuh bekerja update ya. tahunan, punya lembaga segala macam. Ini jadi nyinyir banget. Kayak kesel banget ya. Oke Ustadz, Ustadz ini ada satu stigma juga kayaknya mungkin apakah zakat itu hanya untuk orang miskin? Tadi kalau misalnya Ustadz sempat bilang beberapa poin-poin yang bisa menerima zakat dan lain sebagainya, mungkin kita kategorinya mau yang ngebahas stigma orang-orang juga. Apakah zakat itu hanya untuk orang miskin atau gimana tanggapan Ustadz? Pertama memang ada asnafnya. Orang bilang dalam dunia zakat itu disebut dengan asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat. zakat. Ada 8 yang kita sebutkan fakir, ada yang namanya miskin. Fakir itu orang yang bekerja tapi usahanya tidak mampu menghidupinya hari itu. Oh iya. Orang miskin bekerja hanya untuk hari itu saja, besok dia harus kerja lagi. Nah, amil pekerja-pekerja pegiat zakat. Wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Orang yang muallaf nih yang baru masuk Islam. Dua definisinya. Orang yang baru masuk Islam atau orang yang diproyeksikan bisa masuk Islam. Oh iya. Misalnya Kakak Ira punya ini nih teman, seolah-olah dia kalau saking dekatnya kita mungkin kasih sesuatu atau dia kita baik dengan dia, dia mau login nih. Mau login. Oh iya.
gitu, maka boleh pakai dana zakat. Makna mualaf pun seperti Boleh untuk merangkul dia biar Oh dia itu dibantu juga nggak apa-apa Ustaz? dengan boleh zakat, asal Masya agar Allah. agar untuk proyeksi prospek dia Iya, untuk masuk dalam Masuk Islam. dalam Jadi boleh dari pakai dana zakat. Oh. Mu'allaf boleh. Dalam dua sisi itu. Sisi dia baru masuk Islam agar dia tenang dalam Islam. Lalu kemudian dia akan masuk Islam. Atau ya persentasenya udah 90% dia tertarik tinggal lah. syahadat. Iya tinggal syahadat nih, tinggal login doang, ya kan? Boleh tuh. Allah fatikulum wafir riqab, orang yang budak. Saat ini dia dalam kategori ini berarti human trafficking, boleh kita bebaskan lewat dana zakat. Atau dulunya bilang budak. Gitu. Wafir riqab wal gharim, orang yang utang tadi. Kita bahas utang tadi. Banyak tuh utang. Wal gharim. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Sekarang perkembangannya fi sabilillah itu meskipun masih debatable Iram dan Ikhlas. Fi sabilillah itu juga dimaksudkan adalah masjid. Iya. Di masjid boleh dia dapat dana zakat sepanjang Kak yang tadi asnaf di depannya itu sudah habis, sudah kena. Jadi baru kemudian pengembangannya ke masjid. Wa fi sabilillah ibnis sabil, ini adalah dapat beasiswa anak-anak atau orang yang dalam musafir, ini boleh. Kemudian terakhirnya adalah wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardhatan min Allah. Jadi ada 8 asnaf itu tadi yang kita bahas yang bisa menerima zakat. Yang justru jadi agak ini ya, agak kurang tepat itu kan kalau disebut yatim. Kan banyaknya itu kan? Iya. Ini ada anak yatim nih. Iya betul. Harusnya dapat zakat kan? Apakah dia dapat zakat? Enggak tersebut tadi kan? Tersebut di asnaf tadi. Iya enggak tersebut ya. Berarti dia boleh enggak dapat zakat? Enggak boleh harusnya. Karena dia tidak termasuk dalam asnaf itu. Kecuali status yatim itu karena dia satu di antara 8. Oh, oke. Karena Berarti yatim itu bukan poin utamanya Ustadz ya? Bukan. Harus dilihat asnaf 8. Dia masuk kategori itu enggak? Kayak misalnya dia yatim bukan karena yatimnya nih, tapi karena fakirnya kah, miskinnya kah, atau dia ininya kah? Bukan karena status yatim. Karena ada yatim-yatim kaya raya kak. Iya, benar Ustaz. Padahal sebenarnya kalau pada masyarakat umumnya pasti bilang ya aku anak yatim gitu kan, dapat zakat dan lain sebagainya. Oh ternyata enggak Ustadz ya. Baru yatim juga setua. Terus mereka tetap kayak harus dapat gitu. Itu gimana tuh? Mengaku yatim. Ini pelajaran baru banget ini ya. Kayak tameng gitu. Iya. Seolah-olah dengan begitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi ada aturannya tadi. Oke, Atau janda tadi yang kita sebutkan. Kalau bilang janda tuh kayaknya apa ya? Orang yang pegiat zakat itu lebih hafal janda deh. Lebih maksudnya lebih cepat kalau lihat janda Dibanding janda. asnaf. Padahal itu di luar kategori. Dibanding luar Udah kategori. deh gimana tuh jadinya tuh? Apalagi janda yang baru 3 hari gitu. Iya. Ya Allah. Itu cepet banget tuh. Iya. Gitu kan. Pokoknya udah dapat gelar aja langsung giliran zakat gitu kan, Masya Nggak Allah. boleh gitu. Iya, alasan. Iya. Oke, Masya Allah. Intinya Ustaz kayak dari semua poin itu selama itu nggak masuk dalam hasnaf ya itu nggak bagian dari zakat untuk hak untuk mendapatkan zakat itu berarti Ustaz ya. Bukan itu ya. Dia tidak boleh sebenarnya. Oh kan. iya. Oke Ustaz. Apakah asnaf itu juga menentukan prioritas Ustaz? Kayak fakir dulu, terus baru miskin, terus urutan gitu ya. berikutnya, Oh Ustaz. iya, ada memang Apakah menentukan ulama prioritas? bilang ala hasabit tartib. Oh, Hasib tartib itu maksudnya ya sesuai itu tadi fakir duluan miskin. Kayak misalnya dana zakat fitrah itu prioritasnya kedua asnaf saja, fakir dan miskin. Boleh nanti ke lain-lain kalau sudah ditemukan yang tapi memang yang prioritas itu fakir dan miskin ala hasil tartib. Tapi kalau dalam kategori tertentu kita tidak temukan urutan-urutannya maka boleh dipakai. Kayak saya hanya dapat kategori mu'allaf maka boleh. salah satu poin dari hasnaf itu nggak apa-apa Ustaz. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang ada semuanya maka yang diutamakan tadi fakir, miskin karena mereka had kifayahnya ya. Had kifayah itu maksudnya batasan minimal orang bisa bertahan hidup gitu. Oke.
zakat kifayah itu. Jadi kalau dia dapat itu maka dia kira-kira bisa bertahan hidup, maka dia diutamakan. Oke Ustadz, kita ngomongin soal dampak juga nih. Kira-kira ada nggak sih langkah konkret agar dari zakat, infak dan juga wakaf ini bisa berdampak gitu? Kalau tadi, iya Ustadz sempat bilang kan, ambil tadi tuh Ustadz. kita yang keluarin dapat pahala, yang menerima dapat pahala. Tapi kira-kira ada nggak yang lebih konkret agar ketiga ini nih bisa berdampak juga gitu Ustadz? Iya, apa ya? Kalau dalam bukti konkret sejarahnya pasti banyak ya kan. Tapi betul. Sekarang kalau yang relate dengan kita punya Kehidupan dan lain keadaannya, sebagainya, iya. masyarakat Maluku gitu. Iya, Maluku banget kita pokoknya. Kalau bicara yang jauh-jauh kayaknya ketinggalan Iya, jauh. kita Ambon aja deh Ustadz. Kayak Al-Azhar itu bangun dari dana zakat. Masya Allah. Ya kan kayak Fez di Maroko itu dari dana zakat ya. Itu ada zakat banyak ya. Atau misalnya untuk kita lihat korma yang besar di Arab sana itu dari dana wakaf gitu. Jadi untuk membuat orang buka puasa di haram itu dari lahan yang ada gitu. Jadi sudah diwakafkan. Nah, yang kemudian Maluku langkah-langkahnya konkretnya gimana? Memang sepanjang saya menjadi amil zakat. Soalnya gini ya, Curhat nih ya? Iya, soalnya gini, kalau misalnya kita ngebahas soal kayak sampai zaman Nabi, terus daerah-daerah, pasti mereka mikir, ya itu kan di luar, gimana soal Ambon gitu kan. Gimana tuh Ustadz? Cukup menjadi tantangan kita. Betul sekali, Pertama, Masya Allah. memang kita itu daerahnya adalah daerah jasa dan layanan. Iya. Ya, akhirnya artinya untuk itu sumbernya terbatas. Gitu. Kalau ada industri pun industrinya terjangkau sekali. Ya. Jadi kita banyaknya main di layanan dan jasa. Artinya cerukan dana zakatnya juga terukur sekali. Nah, dengan dana yang terbatas tadi itu, agak tebal ya Ustadz. Iya. Langkahnya agak sulit memang, belum lagi trustnya yang sulit. Kemudian pengelolaannya juga harus kita pantau lebih panjang. Jadi untuk memindahkan kuadran orang dari mustahik ke muzaki itu perlu effort yang besar sekali Kak, ekstra banget gitu. Tapi ala kulli hal sejauh kita memandang program-program kita, alhamdulillah saat ini dari program-program kayak misalnya ketel minyak, kayak perahu yang produktif ya, kayak etalase modal usaha, hal-hal yang kayak gitu. Paling tidak pertama mereka mampu untuk menghidupi kebutuhan pokoknya dulu gitu. Baru nanti dia masuk pada kategori bisa menyisihkan hartanya begitu. Jadi untuk survive dulu lah gitu. Alhamdulillah itu terjadi dengan program-program yang kita lakukan. Ya belum berdaya dampak kayak di Mesir gitu, Arab Saudi gitu ya kan. Tapi setidaknya udah ada nih gitu. Karena modalnya besar. Betul Kenapa sekali, mereka daya dampaknya besar ya karena kapitalnya juga besar. Kalau kita kan ya alhamdulillah insyaallah pada tahap itu nantinya Kak. Kita optimis saja ya. Kita husnuzon. Jalan terus. Masya Allah. Betul Ustaz. Oke, kalau misalnya tadi Ustaz bilang optimis dan sebagainya, kayak Ikhlas ya, kita ngebahas soal peran juga ya kayak Ikhlas ya. Pemerintah dan lain sebagainya Ustaz untuk optimalisasi ekonomi umat itu gimana Ustaz? Dari pandangan Ustaz. Kalau saya sih dari dunia filantropi ya, dan dalam hal ini kan kita perwajahan pemerintah dalam sektor swasta sebenarnya. Peran-peran itu saya rasa tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dampak yang bisa kita bisa ikut campur dalam pengembangan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri itu karena memang ya sektornya kita juga menggarapnya begitu. Betul. Nah, cuman hari ini memang Kak Ira dan Kak Ikhlas yang perlu kita siasati ulang itu adalah pengelolaan yang lebih modern gitu. Pendekatan yang lebih humanis gitu. Ke masyarakat Ustaz. Lebih tepat gitu. Itu yang perlu ibaratnya asesmennya lebih dalam, kajinya ada dalam, kaji programnya, kaji dampaknya itu juga harus lebih dalam.
nilai-nilai inklusinya, akses umat untuk mengakses itu juga harus dikampanyekan oleh kita yang bekerja di dunia Bagian. ini, ya di campaign Lembaga gitu. Amil Zakat. Ini dananya terkumpul, lalu bagaimana cara akses? Itu Iya. kan menjadi pertanyaan. Betul ya kan? sekali, Ustaz. Saya harus bawa apa? Iya. Jangan sampai tidak bisa diakses. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga ya umat juga bertanya-tanya, ini bisa diakses? Jangan sampai ini hanya ke kawan-kawannya nih, Iya. gitu kan? Itu kan jadi apa ya? Jadi kecurigaan. Iya. Nah, padahal setiap orang itu punya kesempatan terbuka untuk mengakses selama ya dia masuk dalam kategori, dia di apa ya, dievaluasi di waktu saat dia mau dapat programnya juga merupakan orang yang mungkin mendapatkannya, ya insya Allah gitu. Jadi saya rasa peran itu yang kita mainkan saat ini, peran untuk membantu umat agar biar mereka bertahan dan survive, lalu kemudian berkembang. Oke. Oke, mungkin Kak Ikhlas kita ngebahas tantangan juga ya. Kira-kira tantangan sebenarnya ya Kes masih Ustaz mau lihat. Jadi ya Kesma pengalaman untuk mengajak pribadi Ustaz. masyarakat Iya. gitu. Oh iya iya. Iya ya. Di Iya. Maluku ini tantangan filantropi atau dunia zakat, amil apa, zakat Ustaz? apa Iya. sih? Betul. Pertama tuh ini ya Kak. Ini saya sebenarnya mau rahasia sih. Jangan kasih tahu orang-orang. Oke. Ini rahasia kita. Siap. Rahasia kita yang akan didengarkan banyak orang. Ini nggak ada. Tapi sebenarnya pertama memang pertama pengetahuan. Oke. Itu kesadaran pada dasarnya ya. Yang perlu kita apa? Perlu Dimiliki terus semua. kita Gembar-gemburkan iya, gitu. campaign Iya, gitu. Ustaz, Dari Masya masjid ke Allah. masjid, dari rumah ke rumah. Kita butuh alat campaign yang besar, Iya. kita butuh ketemu, kita butuh meyakinkan. Karena pekerjaan paling berat di dunia ini Kak Ira dan Kak Ikhlas, menurut kami. Ustaz. Iya. Menurut kami di lembaga filantropi. Iya. Iya. Nah, ini kan rahasia ya. Oke, jadi, rahasia. saya takut kasih tahu orang. Pekerjaan berat itu adalah satu, memindahkan mindset pengetahuan kita Iya. dari otak kita ke orang lain biar sama. Itu berat. Itu berat. Nah, jadi misalnya kita mau gini, untuk dia bisa diterjemahkan orang lain seperti pengetahuan kita, itu berat. Misalnya zakat itu seperti ini dalam mindset dan akal budi kita. Tapi dia untuk ketemu orang lain itu dia memahami yang sama bakal sulit. Ya, oke. Perlu daya Effort juang. yang lebih. Iya. Sulit. Dua, memindahkan uang orang dari kantongnya ke kantong kita. Oh, oke. Itu berat. Itu Misalnya berat. kita punya Ikhlas punya uang nih. Iya. Nah, untuk dia terhipnotis. Waduh. Baik. Mengeluarkan 100 ribunya. Baik karena ideologi maupun karena kesadaran dalam alam bawahnya. Iya. Maka itu berat. Nah, itu makanya yang menjadi tantangan kita sebagai amil zakat di situ. Kampanyenya, pengetahuannya, kesadarannya. Membangun kepercayaan. Iya, membangun kepercayaan. Lalu memang kemudian ya nanti daya apa ya, kayak faktor-faktor internal, Iya. ya sumber daya, lalu kemudian teknologi, itu juga menjadi tantangan-tantangan kita. Belum lagi apa ya, rentan kendali Maluku ini Iya. mau pergi ke mana, ke ujung-ujung perlu kayaknya dana zakatnya habis di transportasi, bahaya tuh. Iya, Ya kan? betul. Nggak cukup untuk pergi ke sana. Lautnya terlalu luas. Lautnya Ustaz. terlalu luas gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan. Jadi Oh, oke. ya, saya rasa kalau sudah kesadaran, nilai kapitalnya sudah ada, lalu kemudian kita bisa menjangkau lebih jauh, maka itu saya rasa kedepannya pasti bisa sih. Kedepannya karena pertumbuhan lembaga zakat di Maluku itu dari waktu ke waktu besar. Oke, Ustaz. Pemain-pemainnya semakin hari semakin banyak. Ini saya berharap dia akan berdaya dampak pada apa ya, penerima manfaatnya juga lebih jauh, lebih besar, dan apa daya ungkitnya juga lebih bagus. Itu saya rasa. Oke, Ustaz. Kira. Oke Ustadz, mungkin kalau misalnya kita ulik lagi di poin kedua Ustadz yang bicara soal tantangan ya, untuk meyakinkan orang lain untuk mengeluarkan uang dari sakunya dia ke orang lain. Apakah ini pernah terjadi di lapangan, misal ada terjadi mitos atau kesalahpahaman antara zakat, infak dan juga wakaf ini nggak Ustadz?
Iya, banyak. Iya, kayak contoh misalnya, iya, banyaknya udah. Kayak contoh kan Ustadz kita Saya udah kesel mikir. ini. Oke, makin jauh makin ini. Iya. Saking banyaknya. Saking banyaknya, oke. Gini Ustadz, kayak misalnya kan kadang mereka udah berpikir yang kayak ya udah ngapain mau keluarin, mereka dapat apa juga istilahnya. Kalau misalnya orang-orang yang masih belum pengetahuan lebih soal zakat, infak dan wakaf ini Ustadz. Iya. Dari banyaknya itu gitu. Saya temukan satu fakta menarik ya. Ada orang di dunia ini, dia menganggap zakat itu adalah uang yang dia kumpulkan tiap hari Jumat. Oke. Jadi dia tiap hari Jumat dia taruh di dia pung celengan. Iya. Ya, dia taruh di kotaknya. Sampai nanti Ramadan dia buka. Dia lihat, ini sudah zakat sudah. Tanpa mengerti bagaimana menghitungnya, kapan waktunya, kemana dikeluarkannya. Itu sudah dianggap zakatnya, itu luar biasa pengetahuan orang terkait dengan zakat. Lalu ada lagi datang, dia bawa itu tuh beras 3 biji. Ini saya selalu kampanyekan betapa lemahnya literasi kita terkait dengan zakat. Dia bawa beras gitu 3, dia bilang ini untuk zakat diri saya. Ya. Ini zakat pondok saya. Pondok itu apa? Kios ya. Kios, Iya. toko gitu. Ya, toko gitu. Ini ternyata ini Ustadz lebih lancar di kata mbak utang daripada pondok-pondok ini ya. ada yang dia bilang lagi ini untuk motor saya. Oh, oke. Semuanya pakai beras nih. Itu saya agak shock. Betapa lemahnya kita punya literasi terkait dengan zakat itu. Nah ini agak buat shock ya. Shock kultur kita. Culture shock ya kan. Gitu. Jadi ini yang masyarakat kita belum terlalu paham. Saya rasa ini akhirnya bukan saja tercampur-campur, tapi makna zakat itu saja dia tidak paham. Bagaimana implementasinya tidak tahu, kemana dikeluarkannya juga tidak tahu. Alhamdulillah saat ini ada amil zakat, bisa diajar, bisa dikampanyekan. Alhamdulillah juga amil-amil zakat semakin hari ke sini mereka mengikuti sertifikasi untuk kompetensi biar bisa dianggap profesional begitu, dianggap ekspor di situ sehingga konsultan zakat semakin banyak. Oke. Tapi soal yang 3 kantong beras tadi itu agak menarik Ustaz. Iya. Kayak misal itu kan fitrah ya jatuhnya Ustaz. Zakat Misalnya fitrah. dia bawa per diri sendiri gitu Ustaz, 1 kantong beras. Terus dibawa yang buat motor sama pondoknya. Apakah 2 yang selain dirinya itu menggugurkan dia punya zakat fitrah Ustaz atau mengganggu gitu? Iya. Atau gimana tuh jadinya Ustaz? Ini mungkin bisa menjadi jawaban untuk yang banyak tanya juga di kepala mereka gitu tadi terkait Yang sering dengan melakukan juga makna dari pembawaan. Mana orang-orang itu saya mau ketemu lagi. Mungkin mereka setelah ini nonton juga nih Ustadz ya. Campur ya Ustaz, campuran gitu. Nah kita sedih tentunya ya Oke. melihat ini. Alhamdulillah kita sudah menemukannya dan menjadi satu faktual hari ini. Pertama, apakah itu dapat pahala atau tidak? Saya rasa tidak ada kebaikan yang sia-sia. La tahqiranna, jangan kita kemudian melecehkan kebaikan sekecil apapun. Tapi apakah itu menggugurkan kewajiban zakatnya? Tentu tidak, karena tidak sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku. Ya namanya zakat fitrah untuk jiwa ka ikhlas, jiwa ka irah, yaitu di negeri kita masyhurnya 2,5 kilo. Atau kalau diuangkan ya setara dengan beras yang kita makan. Kalau 15.000 kali 2,5 kilo berapa tuh? 45.000 lah ya. 45.000 begitu. Jadi ya harus dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya dan zat yang kita keluarkan, objek zakatnya jelas juga dan benar. Ya kalau beras nggak mungkin kita, atau motor misalnya, yang nggak mungkin pakai pendekatan beras dong, gitu. Dari mana itu? Jadi kalau motor pun, apakah keluar zakatnya? Tidak. Oke. Mau rumah keluar zakatnya? Tidak, selama dipakai. Oh, Ya rumah kita ini misalnya nilainya 1 M. 1 mm itu besar kan ya? M itu Amin mewah ya. Ustaz. Apa? berarti kalau MM 1 M misalnya ya Kak. Tapi kita tinggal di sana dengan anak, dengan keluarga. Apakah keluar zakatnya? Tentu tidak, karena dipakai. Yang tidak dipakai yang kemudian keluar. Kayak misalnya rumah kita gunakan untuk kontrakan. Bukan rumahnya yang keluar zakat, tapi hasil kontrakannya itu yang keluar zakat. oh oke.
Motornya kita pakai untuk usaha, bukan motornya yang keluar zakat, tapi hasil Hasil dari usahanya yang keluar usahanya. zakat. Begitu. Oke, Ustaz. Jadi karena sewa Jadi balik ke menyewanya. poin yang soal pemahaman tadi Ustaz. Betul. Tantangan. Iya, rendah ya, bukan rendah, mungkin belum tahu ya. Iya Belum betul. tahu. Mungkin dari sisi ini juga akhirnya orang-orang yang Yap. melihat apa sisi zakat, infak dan wakaf itu akhirnya tahu oh ternyata banyak manfaat dan lain sebagainya Iya, juga. lebih tercerahkan Betul. ya. Amin, Betul amin. sekali. Ya, kayak kalian Mas. harus lihat ini ya. Iya, tolong lihat ini. Perhatikan. Ampun. Perhatikan baik-baik ya. Ulang. Kita udah ngobrol nih, ya. Dengar dong. Oke. Oke, Ustaz. Kesalahpahaman udah, kemudian mitos juga udah. Ustaz, kita mau ngebahas soal kontribusi anak muda. Kira-kira apa sih Ustaz kontribusi dari anak muda untuk gerakan ekonomi ini? Anak muda tuh Iya. apa ya? Saya sangat senang anak muda itu, meskipun saya agak terlihat muda. Iya, Masya Allah. Kuncinya adalah itu. Masuk kan, ada poin masuk ya. Ya, anak muda tuh apalagi millennials ataupun Iya. Gen Z ya. Gen Z sekali, Ustaz. yang sekarang kan alpha masih belum bisa ya. Tapi Oke. ada satu fakta menarik Kak Ira dan Kak Ikhlas. Millennials ataupun Gen Z itu mereka berdonasi tapi donasinya kecil. Iya. Tapi jumlahnya banyak. Itu gimana tuh? Ustaz, Tapi contohnya? sering. Oke. Nah, kecenderungan orang-orang tua itu dia berdonasi, tapi donasinya besar. Namun cerukannya sedikit. Kita anak muda, ini dalam datanya ya, Iya. anak muda tuh dia memang karena mungkin pekerjaannya belum sestabil orang Betul. tua. Kebanyakan freelance. gitu juga, Freelance. Ustaz. Tapi kecenderungan mereka untuk mengeluarkan donasi, berzakat dan teman-temannya itu besar. Betul sekali. Ustaz. Jumlah mereka besar sekali dan sering dia mengalami repetisi atau retensi donasi. Nah, ini penting banget kalau misalnya ya suatu masa anak muda ini kan dia belum sampai pada langkah itu. Langkah misalnya dalam keadaan sudah kaya raya ataupun mapan betul ya. Iya. Mapan dingin misalnya. Tapi kalau pada tahap itu nanti mereka sudah sadar dari saat ini sampai dengan masanya mereka hebat di situ, saya rasa umat bakal surplus. Oleh karenanya anak muda kayak kita Iya. Ya, dan semua yang di belakang layar. kayak kita ini ya guys, Masya Allah. harus lebih aware. Betul sekali Ustaz. Karena kalau tidak aware dari zaman kita muda, tentu kita tidak akan terbiasa mengeluarkan kalau kita sudah punya banyak. Kenapa orang bisa mengeluarkan 1.500.000.000 atau berapa nominal besar hari ini, dan mereka tidak merasa tersiksa ketika mengeluarkannya karena mereka sudah terbiasa dari 100, 200 Hal kecil gitu, dicicil. nominal kecil. Karena ini masalah mentality Kak. Mentality juga ya. Ini masalah mental kita sih. Kalau misalnya tidak terbiasa, kita muda tetap tidak terbiasa, maka sampai tua pun Terbawa kita sampai juga tua. tidak terbiasa. Ini masalah mental. Zakat ini atau mengeluarkan donasi itu atau infak sedekah itu adalah mentality. Begitu sih. Berarti mental anak muda ini yang kayak Ustadz bilang sekarang ini kalau dipertahankan sampai masanya dong jaya gitu Ustadz, itu bisa surplus buat. Definisi ala bisa karena biasa gitu Ustaz ya. Betul. Tapi itu awalnya terpaksa kan sih Iya. kayaknya. Oh, harus dipaksa kan? Kan Dipaksa, tidak ada yang instan ya. Iya, betul. Kayak kita hari ini lihat orang sholat dia sholatnya banyak. Iya. Banyak dalam artian sunnahnya oke, wajibnya pasti. Rawatibnya dijaga. Rawatibnya dijaga, tahajudnya 20 Udah rakaat. rapi banget. Rapi ya kan. Masya Allah. Banyak pokoknya sholatnya. Tentu itu karena dia memulai dari langkah-langkah kecil. Kan tidak ada yang instan kan. Gitu kan. Kalau misalnya hari ini kita lihat orang tilawah banyak banget, itu karena mereka sudah memulai lidahnya udah lentur dari awalnya, udah dimulai dari abatannya udah keren banget dari awal. Gitu. Udah dia mulai karir itu sepanjang waktunya, sudah banyak waktu dia investasikan di situ. Jadi dia terbiasa. Makanya kenapa kalau di Ramadan kita dengarkan Imam Syafi'i 60 kali khatam kita nggak percaya? Iya. Emang ada orang bisa baca Quran 60 kali 60 kali khatam dalam satu Ramadan. Satu hari berarti 2 kali khatam. 2 kali bolak-balik Quran ini kan capek ya kan? Ya karena
kita melakukan pendekatannya di posisi kita. Kita kan baca alif bata juga masih Bismillahnya doang yang menawan. Iya. Bismillah, bagus banget. A, ba, gitu. Yang kayaknya harusnya udah Udah ujungnya abata gitu. Ya karena ya kita posisinya tidak sampai, langkah kita Betul belum sekali. ke sana. Begitu juga dengan Abdurrahman ibn Auf bisa sampai membelanjakan hartanya besar, Abu Bakar As-Siddiq karena mereka telah memulai langkah-langkah itu gitu. Dimulai dari langkah kecil, bangunan kesadarannya yang sudah bagus, ya kan, ideologinya, iman akidahnya enak, sudah matang. Lalu kemudian langkahnya dimulai. Kita tidak mungkin bisa sampai pada tahap itu kecuali langkah kita udah kita mulai. Kayak kita hari ini kenapa S1 atau kita sarjana atau kita punya gelar tertentu ya ada karena alasannya juga gitu. iya, kita kan pernah pergi sekolah. Betul. Pergi langkah bangun pagi ya kan. Itu berat banget tuh. Tahan ngantuk, dimarahin dosennya killer lagi. Benci banget kita pokoknya. Jadi istilahnya sampai di skala yang besar kita udah melalui hal-hal kecil dulu gitu kan Iya, terbiasa. tadi, Ustaz. Betul. Anak muda harus mulai. Keren banget. Kayak kelas next kayaknya kita ngebahas soal pesan dari Ustadz gitu ya. Iya, Ustaz. Ustadz boleh pesan untuk anak muda, masyarakat Maluku deh, Kota Ambon dan juga anak muda untuk lebih mau lebih aware lagi. Dan Ustadz mungkin salah satunya ketika Atap Bumi bikin podcast ini juga termasuk dalam bentuk aware juga Ustadz ya. Betul. Karena pengen nge-share soal Yakesma dan lain sebagainya, zakat infak. Kemudian dari Yakesma sendiri banyak banget kita lebih dapat infonya kan dari sosial media anak-anak muda yang bergerak gitu kan Ustadz. Jadi mau juga dari Ustadz mungkin pesan ataupun saran untuk anak muda untuk mau berzakat, berinfak dan juga wakaf. Betul. Sekarang teman-teman sekalian yang ada di mana saja. Kak Oke. Ira. Kita boleh ngomong dulu, Mas. Banyak nih, anggaplah 2 juta Iya, orang. Anggaplah. Nanti yang nonton ini bisa sampai 5 juta. Masya Allah. Amin. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa saat ini orang tidak lagi seperti dulu. Kemudian bisa saja mengklaim kita itu bagus, kita itu hebat. Sekarang dunia zakat misalnya atau para pekerja dan pegiat zakat tidak sekedar hanya mengklaim itu, tapi ada alat-alat bukti dan alat-alat ukurnya. Oleh karenanya jika seandainya kita mau kritik, kita mau kemudian trust, ya saat ini sudah mulai mudah kita untuk tracking apakah ini layak atau ini cocok. Jadi kalau kita adalah orang yang kritis, orang yang khawatir, ya maka itu bisa kita telusuri hari ini. Di sejauh mana lembaga zakat itu bekerja, bagaimana latar belakangnya, bagaimana profilingnya dan seterusnya kita udah dengan mudah kita dapatkan di media sosial. Gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan khawatir lah, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ragu. Kedua, kita tuh ada etika sebenarnya yang perlu kita pahami sebagai orang yang mengeluarkan dananya. Gitu. Etika dalam Islam itu yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Yang muda, yang tua, yang punya uang, yang telah berdonasi atau akan berdonasi, etika ini penting. Yaitu jangan batalkan seluruh donasi kita, zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya dengan cara kita sebut-sebut dan lalu kita caci maki. Nanti kehampaan yang kita temukan, kesia-siaan daripada harta yang kita keluarkan. Kita udah kasih nih 5 juta, tapi 5 juta itu kita kasih dengan cara menghina. Kita cari sebut-sebut. Kalau beta so kasih 10 juta tuh. Kayak dia tulis misalnya, dia kasih masjid Kak. Dia kasih ke masjid hari Jumat nih. Hari Jumat kan di masjid itu dibacakan ya kan. Hamba Allah nyumbang nilainya 10 juta. Dia korek temannya di samping. Saya tahu, saya hamba Allah ya. Padahal udah difilter. Itu yang request dibilang hamba Allah tuh dari mereka atau gimana? Hamba Allah yang tadi 5 juta tuh. Beta tuh. Iya, beta tuh. Jadi membatalkan donate kita, membatalkan Niat awal kita. Iya, itu karena manni wal adza. Oleh karenanya zaman dulu, Kak Ira dan teman-teman Kak Ikhlas, kita tuh orang-orang dulu tuh kalau mau mengeluarkan donasinya dia selalu pakai perantara. Kenapa? Agar orang yang dapat itu dia tidak malu hati, tidak malu, tidak berubah warna wajahnya. Kan kalau dia dapat misalnya ini, dia tahu siapa yang kasih,
dia nanti akan sungkan pada orang Iya, itu. betul sekali. Mungkin ada hak-haknya yang terlanggar oleh orang yang telah memberikannya misalnya, jadi sungkan untuk dia beritahu. Maka sahabat Nabi itu selalu pakai perantara. Oh, Agar dia tetap menjaga nilai dirinya dan orang yang kemudian temukan juga yang mendapatkan juga bisa lebih tenang gitu. Tidak. Itulah kemudian amil zakat itu hadir agar menjadi jembatan orang yang Perantara. mendapat dengan orang yang menerima. iya, orang yang menerima dan orang yang kemudian menyalurkan itu dia menjembatani. Jadi itu tugas mulianya dia. Sehingga Kak dan teman-teman semuanya, kita di poin ini saya rasa setelah memahaminya, kemudian sudah yakin dengannya, paham tentang itu, dia bagian dari akidah kita. Lalu yang berikutnya tinggal aksinya saja. Betul sekali. Karena ilmu itu ya yang namanya ilmu Ya. ya harus amalkan. Disalurkan Yang harus juga. Iya. Kita mulai cicil dia. Betul sekali. Kalau tidak terbiasa ya dimulai dipaksa-paksakan Dipaksa dulu. sampai bisa gitu Ustaz ya. Kan paksa masuk surga lebih bagus Iya, daripada Masya Allah. dipersilahkan masuk Aduh. neraka. Kailah silahkan Keren, masuk Ustaz. neraka kan alhamdulillah kan ya kan. Kalau Kailah didorong masuk surga lebih bagus. Tapi kalau disuruh alhamdulillah ya kan. Iya, Masya Silahkan masuk neraka. Baru kemudian di sana ada apa? Welcome drink. Iya. Bagusnya di welcome doang Ustaz. Selebihnya hot. Ini kayak mau keluar lagi tuh Ustaz. Selebihnya hot ya. Iya. Oke, Masya Enak Allah. banget. Keren ya. Oke, mungkin Ustadz next dari Kak Ikhlas mungkin mau promosiin juga. Jadi mungkin teman-teman yang mau bergabung Iya. untuk berdonasi tuh gimana? Boleh dipimpin dari Kak Ikhlas aja deh. Mungkin Iya. bisa. Melanjutkan yang tadi Ustadz bilang, Betul. aksinya. Jadi setelah sudah tahu dari podcast ini mungkin teman-teman bisa mengunjungi yang sudah ditampilkan Di belakang adalah Ustadz Sia langsung nih. Kesma. Gue banget Iya, dong. Ustadz banget ini. Bisa kontak di sana teman-teman. Wah, Iya, ini dari anak muda. kayaknya kalau dibuka sama. Iya. Sama kayak Kak Ikhlas. Jadi teman-teman bisa Iya, langsung ke follow Las IG-nya. Sia Iya, Kesma Maluku. Terus kontennya juga kebanyakan anak muda semua nih Ustadz ya. Udah banget. Spill dong, Ustadz. keren. Ada konten yang baru ya. Yang paling Iya, keren itu apa yang Ustadz? paling paling rame, keren. yang paling rame nih. Ini kayaknya asik, Ustaz. Ini mereka ini Ini kalau flexing. salah satu komentarnya tuh Flexing. katanya sholatnya nggak muncul-muncul, pokoknya nggak selesai-selesai. Sampai hari Ustadz ini ya. mereka Sampai hari belum ini belum selesai. Waduh. Ini flexing. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah dibuat kekinian, Oh, udah iya, dibuat seramah Iya. seramah mungkin ya. Serelate mungkin. Ya Mungkin. betul. Jadi kita biasanya gitu-gitu ya. Ada Oppo-nya, Iya. ada iPhone-nya kita Iya. keluarin. Biar orang tahu kita punya handphone. Ini sih yang jadi sholat nanti pindah rumah kan Ustaz. Karena Barang-barang semua barang dikeluarin. Iya. Jadi intinya sosial media sepenting itu juga Ustadz ya Betul, untuk betul. mempromosikan atau menambah wawasan juga orang-orang tentang apalagi anak muda ya Kak Ira. betul sekali. Betul, Masya Allah. Yang Ini- hobinya scroll TikTok, IG dan lain sebagainya. Ada IG-nya ada. Iya. Ada Apa lagi, tuh? Ustaz? Ada apa tuh namanya tuh? TikTok. TikTok ada. Wah, keren. Lalu kita punya Facebook yang tua-tua ya. Oh iya, Generasi bener-bener udah difilter ya Segmennya, Ustadz anak muda yang mana. segmented. Lalu Itu yang kelola semuanya tuh anak muda Ustadz atau yang kelola. Iya, yang kelola untuk- kita muda-muda. oh Masya Allah iya. Kasih Tetap wadah ada Ustadz juga ya. Ustadznya juga ya. Masya Allah. Oke. Harus ada kita-kitanya Iya. ya. Lalu ada YouTube-nya juga. Oh oke, keren. Berarti dari segi sosial media udah komplit semua nih Ustadz ya. Komplit banget. Dan kita ya punya apa tuh? Punya namanya kajian madani. Oh iya. Nah, ada kajian madani yang dia campaign terkait dengan zakat, campaign terkait dengan Konten khusus khusus di YouTube ya Ustaz. di YouTube kita biasa kalau live streamingnya lewat Facebook. Oh oke. Nah, tapi begitulah ya. Iya. Perlu masa perjuangan lah. Masa-masa penjajahan lah. Allahu Akbar. Ya. Oke, Masya Allah. Ustadz nggak terasa kita juga udah di penghujung podcast ini. Mungkin aku dari Kak Ikhlas sama Kak Ikhlas juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Sama-sama. setiap Terima detail, kasih. iya detail materinya, kemudian tentang pentingnya zakat, infak dan juga wakaf. Apalagi kita udah di penghujung Ramadan Kak Ikhlas ya. Kita udah mau berjumpa juga dengan perihal zakat, infak dan wakaf ini. Zakat fitrah ya Kak Ira. Betul sekali. Dan itu semua berdampak ke ekonomi umat.
Betul sekali. Podcast Muhammad. Dan semoga itu juga bermanfaat dari Ustadz sendiri buat aku sama Kak Ikhlas dan semua tim Atap Bumi dan semua yang nonton podcast kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke Ustadz, mungkin sekian dari kita juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah bakal nonton video ini. Kalau Sampai misalnya di udah saat ini ya. iya sampai saat ini sampai selesai juga. Pokoknya tetap stay tune untuk sesi-sesi podcast. Jangan lupa subscribe channel Iya, Atap akun- Bumi. Oke. Akan ada segmen-segmen sadap. Yang lebih sadap lagi di Iya. podcast-podcast selanjutnya. Oke. Bener-bener. Karena sadap itu kepanjangannya tuh apa Kak Ikhlas ya? Santai di bawah Santai di atap. bawah Oh, atap. santai di bawah atap. Santai di bawah atap. Sadap. Ah, sadar. Sadap. Oke. wes, sadap. Oke, mungkin sekian dari aku sama Kak Ikhlas sama Ustadz juga. Terima Sekian dan kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.